Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NPM saya 1931141122. Di sini saya akan menerangkan tentang pembahasan entrepreneur dan entrepreneur. 1. Entrepreneur. Berikut beberapa definisi tentang entrepreneur, antara lain dinyatakan sebagai berikut. A. Organisasi atau disebut dengan badan lintas organisasi. B. Suatu istilah yang merujuk pada organisasi kerja yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan khususnya bisnis dan pemerintah untuk merealisasikan tujuannya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa enterprise bukan hanya perusahaan atau company yang berorientasi kepada profit saja, tapi juga bisa merubah organisasi non-profit atau nirlaba seperti pemerintah, institusi pendidikan, ataupun organisasi amal. 2. Entrepreneur. Mayoritas orang Indonesia masih beranggapan kalau pengusaha dan entrepreneur itu sama. Pengusaha dan entrepreneur terlihat sama maksudnya. Namun ada yang membedakan seperti yang dikatakan Dwi Lasno, PhD, seorang pengajar di School of Business Management, Institut Teknologi Bandung, mengatakan bahwa pengusaha adalah orang yang memiliki bisnis skala besar maupun kecil, dan tidak semua pengusaha memiliki jiwa entrepreneur. Sedangkan seorang entrepreneur adalah orang yang memiliki jiwa pengusaha, di mana mereka dapat memanfaatkan peluang dari setiap bisnis atau orang yang terjun ke dalam suatu bisnis. Jika kamu memiliki jiwa muzara dan musako atau pengelolaan atau pemeliharaan pertanian. Muzaro berasal dari kata zara yang artinya menanam atau bertani atau kerjasama mengolah tanah dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Dalam pengertian lain, muzaro yaitu perorangan sawah atau ladang seperdua, sepertiga, kurang atau lebih, sedangkan benih dari petani atau orang yang menggarapnya. Rukun-rukun muzaro yaitu pemilik tanah, petani penggarap, objek al-muzaro, syai'at. Syarat muzaro yaitu akid dan harus berakal, adanya penentuan macam tanaman yang akan ditanam. Perolehan bagi hasil harus disebutkan jumlahnya atau persentasinya. Lokasi dan batas tanah jelas. Alat-alat dan bercocok tanam. Musako berasal dari kata asako yang artinya memberi minum atau pengairan. Musako atau perolehan kebun adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tukang kebun, di mana pemilik kebun mempersilahkan tukang kebun untuk memeliharanya, sedangkan penghasilannya akan dibagi sesuai dengan perjanjian keduanya sewaktu akad. Rukun musako yaitu akidan atau pemilik kebun dan penggarap. Objek akad yaitu pekerjaan dan buah atau syai'at atau objek musako. Syarat-syarat musako yaitu akidan memiliki kecakapan dan sama-sama boleh menafsirkan hartanya. Pekerjaan hendaknya ditentukan masa dan kewajiban seperti penjagaan kerusakan, perawatan buah dengan cara menyiram rumput atau mengkawinkannya. Objek musako boleh semua jenis pohon yang berbuah maupun pohon yang tidak berbuah, namun butuh perawatan penghasilannya. Presentasi pembagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan akad di awal. Akad ditentukan jangka waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi dan mudharabah. Bentuk-bentuk organisasi ada 5, yaitu bentuk organisasi garis atau lini adalah bentuk organisasi yang secara vertikal antara atasan dan bawahan terhubung secara langsung. 2. Bentuk organisasi lini dan staf adalah jenis organisasi yang menggabungkan antara bentuk organisasi komando, di mana bawahan dapat memberikan arahan kepada atasan. 3. Bentuk organisasi fungsional adalah bentuk organisasi yang dibentuk atas dasar sifat dan juga kemampuan seseorang, sehingga pembagian tugas adalah fokus utama.
Yang keempat, bentuk organisasi lini dan fungsional adalah wewenang pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala-kepala unit yang ada di bawahnya. 5. Bentuk organisasi komite adalah di mana tugas dilaksanakan secara kolektif. Dan saya akan menjelaskan mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak memiliki modal disebut sebagai shibul mal. Ada dua jenis mudharabah, yaitu 1. Mudharabah mutlaqah. Dalam akad ini, pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukannya dan hanya memberikan modal usaha. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah usaha ditentukan oleh pemberi modal.